Karena pengaruh yang banyak tadi itu, melihat yang banyak dan memandang yang banyak, menduakan sehingga timbul sifat kemunafikan, sehingga bermaksiat, hukumnya haram. Timbullah di situ sifat-sifat. Ketika kita, kenapa kita katakan haram? Bagaimana jalannya? Contoh, ketika kita melihat banyak pemikiran banyak, menggelisahkan diri sehingga ada iri dan dengki, tidak? Iya, iri dan dengki, Bu, ya. Pasti. Gelisah. Ujub dan riak nantinya. Kan begitu? Begitu, Bu, ya. Nah, sekarang lapang tidak kepala rasanya? Terbuka tidak rasanya? Lapang, Bu, ya, lapang. Coba rasanya. Lega rasanya kan? Alhamdulillah. Lega, Bu, ya. Tenang, Nah, lega. inilah sesuatu hal, kedudukan daripada sesuatu hal tadi itu, yang hal tadi itu pemberian. Hal itu pemberian, yang ini petunjuk datang daripada Allah, sehingga kita ditunjuki bersama-sama, sehingga terkontrol dengan baik, dengan sesuatu hal bentuk muhasabah, introspeksi diri, sehingga kita dapat membaca tadi itu, plong semuanya. Kenapa? Kedudukan-kedudukan tadi itu kita bisa menggesernya dengan pelan-pelan. Oh, kalau begini caranya menggesernya dengan pelan. Kita angkat dengan pelan, kita pindahkan. Hijrah. Dengan pola pikir tadi itu, ketika nur telah terpancar, maka dia berkewajiban untuk memikirkan yang baik. Ketika dia terhijab, maka senantiasa berpikir buruk dan bersangka buruk. Nah, itu perbedaan antara nur tadi itu, yang telah terbuka, nur yang masih terhijab. Itu perbedaannya. Maka orang tadi itu dikatakan dia diberikan akal, tetapi berkata buruk, berpenyakit hati, ujub dalam beribadah, melakukan sesuatu kemaksiatan, kan ada akalnya, tetapi terhijab. Oke? Ya, betul, Bu. Tetapi kalau misalnya orang yang nur akalnya terbuka, dia dapat mengawasinya, sehingga apa? Dengan ketenangan, dengan fokus tadi itu, dia dapat membaca jalan pikirannya tadi itu. Dia akan terfokus membaca dengan sesuatu kebaikan, sehingga tadi dikatakan pikiran itu mengajak. Pikiran mengajak. Pikiran garis miring mengajak kepada anggota tubuh. Maka anggota tubuh buah daripada pikiran tindak. Maka buah daripada pikiran tindak. Maka tindakan daripada mata kita ini buah daripada pikiran. Tindakan daripada lisan ini buah daripada pemikiran. Ketika nur akal tadi itu, maka berbuahlah penglihatan teduh, ianya ada cahaya di situ. Ada apa? Karena di situ ada nurnya. Dan begitu juga lisannya nanti ada nur. Nur tadi itu petunjuk, berkata yang bermanfaat saja. Penglihatan, melihat yang baik saja di atas kebaikan hati yang keterkaitan akal yang telah terpancar nur, maka pemikirannya baik. Maka pemikiran ini alat bagi akal. Dia mengajak. Pemikiran ini mengajak. Tetapi seseorang tadi itu telah keluar daripada jalan pemikirannya, tidak dikuasai oleh pemikirannya, dia dapat menguasai, itulah kemudahan Allah. Itu kemudahan daripada Allah, pertolongan daripada Allah. Dimudahkan ianya membaca dirinya, dimudahkan ianya mengawasi pemikirannya, dimudahkan. Maka pemikiran itu mengajak kemana? Ketika ianya mengajak kepada ketuhanan, bermakna akalnya telah terbit nur di situ, sehingga mata, pendengaran, penciuman dan perkataan dan gerak dan diamnya Allah mengajak kepada ketuhanan, sehingga anggota tubuhnya itu istiqomah kepada kebaikan. Ketika dia mengajak suatu keburukan, maka anggota tubuhnya istiqomah kepada keburukan.
Jelas Bunda? Insyaallah Buya. Alhamdulillah. Jadi dapat kita melihat orang nanti, oh diajaknya kita untuk melakukan sesuatu hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bermakna kan dia telah memikirkan buruk kepada kita, maka ada berbuah dengan suatu pengajakan dan tindakan di atas lisannya. Ya kan? Ya betul Buya. Maka lisan kita ini adalah cerminan. Gimana Bunda? Kita harus pintar memilah-milah ini yang baik, ini yang buruk Buya. Alhamdulillah ya. Nah, ini yang baik, ini yang buruk, fungsionalnya daripada akal tidak yang menentukan hak dan batil tadi itu nurnya. Akal yang memilah, akal yang berfungsi. Menimbang tadi itulah yang dikatakan yaumul mizan yang disifati kepada kita dalam bentuk iktibar. Bahwa yang yaumul mizan di akhirat itu nanti ada. Maka itulah yang menjadi pertimbangan kepada kita. Pertimbangan tadi itu. Hak antara batil tadi itu. Nah, menimbang tadi itu dikatakan nur tidak adanya ilmu, tidak. Kalau tidak adanya ilmu bagaimana menimbang? Petunjuk tadi. Itu yang dikatakan nur tadi itu, sifat Allah tadi itu yang diterjelikan kepada hati tadi itu ilmu. Kepada akal itu dia disertai ilmu, itu dikatakan nur akal. Yang bersih ianya selalu diberikan petunjuk oleh Allah, menjadi ilmu kepadanya. Jadi ilmu kepadanya. Maka itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya petunjukku masuk kepada hati-hati yang suci. Akal yang sehat. Yang sehat. Nah, bagaimana kesehatan akal ini selalu terjaga? Berfit, obatnya apa? Olahraganya apa? Ingat kematian, selalu sesali kesalahan, berzikirullah, dan beradab. Beradab kepada orang yang saleh. saleh. Ini olahraganya terus itu. Kalau kita berpikir melelahkan tidak anggota tubuh kita kalau kita banyak berpikir. Kalau misalnya contoh, kita mencangkul ke sawah seharian, coba dibandingkan dengan kita berpikir seharian. Yang mana yang lebih lelah? Lebih lelah yang berpikir, Bu ya. Lebih dalam berpikir. Kita manusia dituntut untuk berpikir, tetapi berpikirlah dengan kebaikan. Dengan kebaikan, betul. Jangan melampaui batas. Ketika melampaui batas tadi itu darah tersumbat. Darah tersumbat. Ya kan? Banyak berpikir itu darah tersumbat. Karena kaget. Pembekuan darah tersumbat. Sehingga refleksi daripada anggota tubuh tadi itu terhambat. Karena darah tersumbat. Sehingga respon kepada otak itu lambat. Ya. Karena ada penyumbatan. Maka itu berpikir kita dituntut memang betul. Tetapi dengan suatu kebaikan jangan melampaui batas. Sampai kadang-kadang ada memaksakan diri kita berpikir belum ketemu jalan keluarnya. Kita paksakan, maka akan meledak. Bisa panas itu kepala itu. Akhirnya stres. Panas. Karena memaksakan. Stres. Nah, dengan kesetresan terjadi itu, maka terjadilah penyempitan radang otak sehingga menjadikan sakit kepala sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan berat juga di ke belakang itu. Dan pundak pun juga berat. Menjadi nanti daripada sesuatu darah itu memompa dengan cepat, terjadilah ada ketinggian, ada kerendahan daripada darah, disebut dia tensinya tinggi, tensinya rendah. Sehingga karena banyak pemikiran tadi itu memicu pompa jantung lebih cepat sehingga was-was itu cepat bekerja. Rasa khawatir dan ketakutan itu hadir ketika banyak pemikiran tadi itu. Oh ini, ya kan? Betul, ya, betul. Itu. Maka refleksikan urat saraf kita. Relax.
Relax dia. Jangan, bagaimana cara mendudukkannya? Begini, ketika kita berbicara harus fokus, jangan ada pemikiran kita yang lain. Dalam suatu wadah, ataupun suatu wilayah, ataupun suatu forum, maka kita harus berbicara hanya sebatas forum itu saja. Jangan kita berpikir kepada yang lain di luar forum. Maka nanti ketika kita saat berbicara kita ada pemikiran, konsentrasi buyar, maka tidak adanya kesinambungan dan ada hubungan koneksi di antara perkataan tadi itu. Sehingga responsif daripada urat saraf tadi itu lambat bekerja. Terkadang apa yang kita sampaikan tadi itu berpengaruh kepada pikiran yang banyak kita. Dipengaruhi oleh pemikiran banyak tadi itu. Ketika kita fokus, maka kefokusan tadi itulah yang dapat mengantarkan lisan apa tadi itu bekerja dengan baik. Dengan kefokusan tadi itu. Dengan suatu ruangan tadi itu. Contoh sekarang. Nah, di saat kita di kantor, jangan bawa perkaraan urusan-urusan di kantor ke rumah. Ketika dibawa, maka akan memicu dampak tidak keharmonisan dalam bidang rumah tangga. Kenapa? Masih memikirkan urusan kantor di rumah. Karena wadahnya telah berbeda, telah kita tinggalkan dan kita telah meninggalkan pekerjaan di kantor. Jangan dibawa di rumah. Otak itu jangan dipaksa untuk memikirkan yang di kantor lagi. Di rumah saja. Ada saatnya kita memikirkan, tetapi jangan terlalu melampaui batas. Inilah yang perlu penjagaan dan pengawasan kepada kita. Dampaknya itu luar biasa kepada anak dan istri kita dan suami kita. Contoh, ketika kita memikirkan pekerjaan kantor, berat pemikiran kita tadi itu. Pasti anak mengganggu, ketegangan tadi itu belum jalan keluarnya, pasti kita akan cepat di situ larut. Terkadang emosi cepat itu. Emosi kita kadang-kadang cepat itu. Terkadang-kadang mudah kaget kita. Karena terbawa dengan hal tersebut, suasana tadi itu masih melekat di pemikiran kita, sehingga berpikir. Dan jangan bawa urusan rumah tangga kita di kantor. Nah, ini fak-faknya. Jadi, ketika kita telah beranjak daripada kantor ke rumah, bermakna kita telah hijrah. Rubah mindset tadi itu hanya kepada keluarga. Ketika kita di kantor, bermakna kita telah hijrah daripada rumah. Rubah mindset tadi itu kepada pekerjaan. Jangan digabungkan, disitulah tingkat kesetresan itu terjadi. Disitulah tingkat kesetresan itu terjadi karena mencampur adukan segala urusan tadi itu menjadi satu berkumpul di otak kita. Sehingga apa? Berdenyut nanti itu radang pengotakan. Berdenyut nanti itu. Berdenyut sakit kepala tadi itu. Tung. Terjadilah di situ hipertensi, terjadilah di situ memerah muka kita. Karena detak jantung terjadi cepat sehingga was-was bekerja, ketakutan timbul. Ketika ketakutan timbul, stres terjadi. Ketika stres terjadi, urat saraf kita tegang. Ketika dia tegang, bisa pembuluh pecah, bisa di situ penyumbatan. Kalau tidak berhati-hati. Dan bisa secara cepat serangan jantung mendadak itu. Kalau tidak hati-hati. Maka perlunya untuk ketenangan dan menenangkan dalam sesuatu hal metode seperti ini, jangan kita itu terbius dengan hal-hal yang keterkaitan banyak pemikiran tadi itu. Ini mungkin keterkaitan kepada anatomi tubuh. Ini Bapak Dokter sudah ada, Bunda Dharma sudah ada. Silakan Bapak Dokter dan Bapak Bunda Dharma, silakan. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam. Seluruh Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Apa yang disampaikan Buya itu tadi itu fakta dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Jadi mata melihat pasti merespon. Ya, pasti merespon. Mendengar merespon. Ya. Nah, tergantung tadi kemampuan otak itu untuk memfilter
apa yang direspon dengan baik, ada yang tidak perlu direspon. Tergantung dari kemampuan dan cahaya nur tadi. Nah, kalau kita mau respon semua, maka apa yang terjadi dalam ilmu kesehatan itu terjadi perubahan hormonal, Bu ya. Hormonal. Ada adrenalin. Adrenalin itu yang menyebabkan tadi jantung agak cepat, tekanan darah naik, susah tidur, dan lain sebagainya. Semua penyakit akan muncul. Karena apa? Terlalu banyak merespon sesuatu yang tidak perlu. Yang tidak perlu, yang tidak penting dibesar-besar, yang kecil dibesar-besarkan, sehingga muncul suatu stresor. Stresor itu tergantung dari kepada orang mampu tidak untuk mengelola stres itu. Nah, disinilah orang yang misalnya karena setiap orang menghadapi masalah, tapi masalah itu sebenarnya bukan masalahnya menjadi masalah, tetapi bagaimana kita bersikap dengan masalah. Tentu sekali lagi filter lagi. Nah, kalau filter kita belum, maka hancur sudah manusianya. Dia tidak punya sesuatu yang mampu menangkis apa yang perlu dikelola dan apa yang perlu diabaikan. Betul. Nah, seperti itu yang disampaikan Buya itu benar adanya. Inilah kenapa sekarang penyakit terlalu banyak. Kenapa? Karena semuanya mau serba instan. Padahal maunya Allah itu belum tentu mau kita. Kan bukankah dalam Al-Quran mengatakan boleh jadi kita tidak menyukai sesuatu tapi baik bagi Allah. Boleh jadi kita menyukai sesuatu buruk bagi Allah. Allah Maha mengetahui sementara kita tidak tahu apa-apa. Jadi seandainya kita misalnya mampu memfilter tadi dua cahaya, akal dan kalbu itu untuk memfilter segala sesuatunya, hidup ini damai tentram. Betul. Apalagi mau dicari. Betul. Apa yang mau dicari. Seperti itu sehingga apa? Dalam konteks kedokteran bahwa hormon itu berjalan stabil, denyut jantung stabil, tekanan darah normal, dan semua bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kalau protein masuk, maka pankreas melepaskan ini. Kalau lemak masuk, maka empedu lepas. Kalau gula masuk, insulin lepas. Semua itu akan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Tetapi pada saat kita tidak mampu mengelola stresor itu, atau tidak mampu untuk memfilter respon yang masuk ke dalam diri, maka terjadi kekacauan. Kekacauan dalam pikiran, kekacauan dalam hormonal, maka muncullah berbagai macam penyakit. Itu sebenarnya yang terjadi. Secara psikologi, hampir 90%, 80-90% penyakit ini disebabkan faktor psikologis. Kejiwaan. Faktor kejiwaan. Jadi, kalau jiwa ini mampu tenang dengan memfilter tadi respon akal dan hati ini, insya Allah apa yang dikatakan Buya ini, ya kita bisa menjalani hidup ini dengan tenang dan damai. Seperti itu Buya, barangkali tambahan sedikit. Alhamdulillah Pak Rahman. Jadi berkesesuaian dengan kajian rohanian dan ilmu kedokteran. Ya Pak Rahman ya. Iya. Nah, sekarang kita kaji begini Pak Rahman. Nanti bisa disikapi dengan ilmu kedokteran. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa menit lagi lampu kita akan mati ini. Baik. Kita akan mengkaji tentang ilmu. Ilmu ini sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, ilmu Allah meliputi di setiap sesuatu. Sesuatu, mata kita sesuatu, penciuman kita sesuatu, pembicaraan kita sesuatu, pendengaran kita sesuatu, otak kita sesuatu.
tidak ada yang di anggota tubuh kita tadi itu tidak ada yang sesuatu. Semuanya sesuatu. Setiap sesuatu tadi itu ada ilmu Allah. Kenapa ada kerusakan di organ tubuh? Ada kesehatan di anggota tubuh, ada yang utuh. Karena apa? Disitulah bukti daripada kuasa Allah. Allah cabut tadi itu di organ anggota tubuh salah satunya tadi itu, maka ada tidak pencabutan ilmu Allah tadi itu secara perlahan-lahan oleh Allah. Itu nikmat imdak namanya, ditarik perlahan oleh Allah. Sehingga tidak sinkronnya anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lainnya. Sehingga di situ berlawanan, dikatakan ada sesuatu pro, ada yang pro dan ada kontra. Sehingga berlawanan, yang satu respon, yang satu tidak. Karena apa? Karena di situ ditarik salah satu oleh Allah nikmat imdak secara perlahan. Bukan segalanya, tetapi secara perlahan. Maka terjadilah mata tadi itu kabur, telinga tadi itu pekak, tuli. Kan begitu? Anggota tubuh kita tadi itu mulai berkurang dan lemas. Terjadilah seperti itu. Ini merupakan nikmat imdak yang Allah tarik secara perlahan. Karena ilmu Allah meliputi setiap sesuatu. Maka mensakitkan kepada kita, yang dikatakan sakit tadi itu adalah kasih sayang Allah. Ketika kasih sayang Allah tadi itu Allah cabut secara perlahan, menandakan dan menunjukkan Allah kuasa di setiap sesuatu, sehingga hati tadi itu, sakit tadi itu menyeru kepada rohani kita. Jasad kita yang sakit menyeru kepada rohani yang selalu ingat kepada Allah. Sir tadi itu merasakan Allah terus. Ini dikatakan sifat memaksa oleh Allah. Dengan diberikan sakit tadi itu merupakan anugerah daripada Allah yang menunjukkan ilmu Allah tarik. Nikmat ilmu tadi itu. Nikmat imdak itu secara perlahan. Sakit kita. Maka ketika seseorang sakit tadi itu banyak ianya ingat kepada Allah. Itu tujuan Allah. Itu tujuan Allah. Maka Syekh Ibnu Athaillah Sekandari mengatakan sakit itu, musibah itu, ujian itu merupakan kasih sayang Allah, anugerah Allah yang berupa sifat kahar Allah yang sebagaimana memaksa hati kita yang ingat kepada Allah dalam bentuk penarikan paksa oleh Allah. Sakit tadi itu penarikan paksa tidak? Merespon tidak anggota tubuh kita di saat rasa sakit tadi itu? Nah, itu mengingatkan kita kepada Allah. Maka ketika orang, ya bang, maka ketika orang sakit tadi itu dia menyebut Allah. Ketika orang musibah tadi itu dapat Allah. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhan kami, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika ada musibah, ketika ada tsunami, ketika ada gempa, ketika ada banjir, ketika ada gunung meletus, semua masyarakat berlomba-lomba menyebut asma Allah. Itu adalah sifat kahar Allah yang Allah terjadikan. Ketika seseorang tadi itu sakit, dia langsung mengucap, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kesembuhanmu. Kan langsung dipaksa oleh Allah untuk ingat kepadanya. Dan inilah yang dikatakan berupa ilmu Allah. Allah tarik secara perlahan, mengingatkan kepada rohani yang selalu berhadapan, sehingga di situ teguh keimanannya dan selalu mantap, sehingga di situ selalu dia berzikir dan menyebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Ketika sakitnya tadi itu disebut nama Allah, hilang seketika rasa sakitnya, dipindahkan kepada hatinya yang selalu menyebut asma Allah. Allah, Allah. Hilang seketika rasa sakit tadi itu. Walaupun ada ya penyakit, tetapi rasanya dihilangkan karena nikmatnya bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terjadinya dari nurullah kepada nurullah. Daripada sifat Allah kepada sifat Allah. Daripada Allah tujuannya kepada Allah. Nah, inilah yang keterkaitan. Apabila kita kaji ini, maka ilmu Allah meliputi di setiap sesuatu. Dengan ilmu Allah tadi itu kita mengetahui sesuatu, bukan dengan diri kita. Bukan dengan diri kita. Karena apa? Ilmu Allah meliputi setiap sesuatu, bermakna ketika kita mengetahui sesuatu kan diberitahu. Bukan kita tahu. Kita tidak akan tahu kalau tidak ada pemberitahuan. Kita tidak akan menyebut kalau tidak ada seruan. Nah, sakit ini salah satu bentuk daripada seruan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan sifat kahar yang Allah terjadikan, maha memaksa untuk penarikan hati yang dikatakan dasbah, ingat kepada Allah.
Maka di situ Allah telah menunjukkan kuasanya. Mata mulai kabur, telinga mulai pekak, tenaga mulai kurang, rambut mulai memutih. Itu merupakan nikmat imdak Allah tarik secara perlahan. Ketika ditarik sekaligus, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini maknanya di sini. Akhir kapanlah berkapas hidung kita, berkapas telinga kita. Pakai kain kapan kita? Ketika ditarik sekaligus oleh Allah, maka meninggallah. Terjadilah kiamat sugro kepada kita karena nikmat imdak tadi itu Allah tarik. Maka sakit kepada kita tadi itu merupakan anugerah kasih sayang daripada Allah yang mengingatkan kepada kita harus selalu ingat kepada Allah. Karena secara perlahan Allah tarik nikmatnya tadi itu. Maka ketika kita sakit, ada satu metode, rasakan di ujung rambut kita sampai ke ujung kaki kita, ilmu Allah meliputi di setiap sesuatu. La ilaha illallah. Tiada di setiap sesuatu yang ada, hanya ilmu Allah. Sebarkan kepada anggota tubuh kita. Nah, silakan menurut kedokteran Pak Rahman. Ya, makasih ya. Ya. Dalam ilmu kedokteran ini kan terjadi satu pergantian sel setiap saat. Daki itu yang ada di kulit kita itu adalah sel kulit yang mati. Akan tumbuh sel baru. Sel-sel darah merah hanya berusia 120 hari terganti dengan sel baru. Nah, berbagai macam orang, dengan berbagai macam orang ini, ada yang ginjalnya dulu cepat kalah, ada yang jantungnya, ada yang matanya, ada yang pendengarannya, ada yang pikun, dan lain-lain sebagainya. Semua itu berbagai bentuk menjadi pelajaran buat kita. Yang kedua, usia bertambah, sel-sel juga berkurang fungsinya. Nah, ini sel-sel juga berkurang fungsinya. Setiap alat-alat organ-organ kita ini berkurang fungsinya, sehingga kekuatan kita berkurang. Sehingga pernah pasien bertanya, dulu dokter, kalau saya begini, saya masih bisa tahan. Sekarang begitu kena air hujan sedikit langsung flu. Ini karena daya tahan tubuh sudah kurang, karena sudah lanjut. Sudah lanjut. Jadi daya tahan tubuh itu sudah berkurang. Daya tahan tubuh sudah berkurang. Nah, makanya kalau dalam konteks kedokteran, sejalan dengan apa yang disampaikan Buya, benar bahwa masing-masing orang dicabut nikmat itu sesuai dengan, saya lihat misalnya ada katarak, Pak Musa, ada prostat untuk laki-laki ya. Prostat itu 60 ke atas itu sudah mulai membesar. Kemudian untuk perempuan itu kanker rahim, kemudian kanker payudara, kanker gondok, kanker tiroid dan sebagainya. Nah, yang paling tanda-tanda yang paling penting, rambut sudah memutih. Barangkali itu tanda-tanda pasti yang Allah kirimkan signal kepada kita untuk tahu diri. Iya, tahu diri. Tahu diri. Artinya dalam begini, ada istilah, saya sekarang sudah wilayah putih, tidak mau kembali ke dunia hitam. Kalau sudah rambut sudah putih, jangan lagi kembali ke dunia hitam. Artinya kau sekarang berada di dunia putih, tidak boleh lagi kembali ke dunia hitam. Putih sudah rambutmu bos, jangan lagi kembali ke dunia hitam. Kan begitu. Akhirnya dicetlah warna putih, warna hitam, warna merah, warna coklat, apa segala macam. Alhamdulillah saya tidak pernah cat rambut. Tapi ya mau cat silahkan, saya tidak larang. Artinya Saya mau menjawab, saya nggak berambut, bagaimana saya cat Pak Rahman? Seperti itu ya. Jadi alhamdulillah ada seorang kiai yang pernah diopname seorang kiai diopname itu
dia bawa impusnya di masjid, didorong pakai kursi roda dengan impus-impusnya, tetap ikut sholat jamaah. Dan apa yang disampaikan sama Buya itu, sakit itu merupakan anugerah buat dia. Subhanallah, sabar, ini namanya betul-betul Pak Kiai ini. Artinya kiai besar yang pernah saya juga jumpai di masjid. Tiang impus di samping, kemudian dia duduk di kursi roda pasien, ikut salat Jumat. Padahal sebenarnya kalau kita mau pikirkan tidak perlu datang ke masjid. Tapi begitu merasa perlu terpanggil, ya dia datang dengan itu. Mengeluh. Subhanallah, saya periksa. Ini apa mengeluhnya ini? Tidak pernah, jadi dia nikmati saja itu berjalan. Sebenarnya kalau kita pikir pasien manusiawi yang dibandingkan dengan pasien-pasien lain, ya kita bandingkan pasien satu dengan pasien lain, seharusnya dia lebih sakit daripada pasien yang satu. Tetapi yang satu mengeluh, yang satu tidak. Inilah contoh-contoh kasus bahwa orang-orang yang dekat dengan Allah itu rasa sakitnya tadi itu berubah menjadi nikmat. Karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu bahwa setiap sakit itu akan menghapus setiap dosa-dosa yang kita miliki. Itu penghapus dosa. Bagaimana Allah memberikan kepada kita suatu sakit? Karena dia mau menghapus dosa kita apabila kita ikhlas menerima penyakit itu. Seperti itu ya yang saya lihat di rumah sakit. Alhamdulillah Bapak Rahman, saya tertarik perihal seselemati tadi Pak Rahman. Tertarik untuk membahasnya sehingga kita akan mengkaji perihal itu. Kan pernah dikatakan dalam kajian ini kan hamparan yang dikatakan kebesaran Allah yang ditampakkan kepada tubuh kita ini. Rohani kita itu terjadi ilmu Allah, qudra Allah dan irda Allah. Ketika terjadi tampak tidak kepada tubuh kita. Bagaimana kita membuktikan kepada anatomi tubuh kita? Mari kita buktikan. Allah. Ketika kita merasakan hawa panas dan hawa dingin, ilmu Allah tidak, karena kita mengetahui. Terjadi tidak ilmu Allah. Ada hawa panas kita merasakan di kulit, ada hawa dingin. Terjadi ilmu Allah tidak? Ya. Terjadi ilmu Allah. Ketika adanya kita sobek lalu di situ bertemu lagi dijahit, menunjukkan kuasa Allah tidak? Iya betul. Menunjukkan kuasa Allah. Ketika bergeraknya otot tadi itu, kan ada kejang otot, ada bergerak otot. Itu merupakan tajalli tidak kehendak Allah. Tajalli punya. Sudah jelas dengan anatomi tubuh ini, sehingga di situ tidak awak sangka lagi dengan nikmat imdak yang Allah tanamkan kepada diri kita, yang Allah tanamkan di alam semesta ini, sehingga kita dapat iktibar dan selalu ingat kepada Allah dalam gerak dan diam tadi itu. Itulah maknanya. Ketika ada hawa panas, ketika ada hawa dingin, itu terjali ilmu Allah. Kalau tidak terjalinya ilmu Allah, kita tidak akan merasakan lagi hawa panas dan hawa dingin di tubuh kita. Betul itu ya. Ketika ada pergantian jaringan sel tadi itu merupakan tanda kehendak dan kodrah Allah. Alhamdulillah. Ketemu kan kajiannya? Betul ya. Maka kajian ini saya tidak pernah sama sekali mempelajari dengan suatu ilmu kedokteran, maka kita ambil informasi juga daripada Bapak Dokter dan juga Bunda Dharma dan semuanya. Ini adalah sebagaimana nanti akan berkembang sehingga di situ akan berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan yang hukumnya sunat. Ilmu pengetahuan daripada kedokteran itu hukumnya sunat itu. Yang wajib adalah ilmu hati, ilmu tauhid, ilmu fikih. Itu sunat, ilmu pengetahuan tadi itu. Maka orang yang menuntut itu dia mendapat pahala. Sehingga apa? Bermanfaat kepada orang yang lain. Maka ketika kita mengkaji betul-betul, maka secara harfiah Allah akan mentadaburkan petunjuk-petunjuknya kepada kita, maka secara detail akan berkesesuaian dengan ilmu kejiwaan, akan berkesesuaian dengan ilmu kedokteran, akan berkesesuaian dengan kimia dan fisika, serta berkesesuaian dengan sejarah semuanya.
Itu ketika Allah telah membukakan, maka itu dikatakan sesuatu hal yang sangat luar biasa kepada kajian. Kalau kita betul-betul mengkajinya, betul-betul mengamalkannya, dia tidak akan pernah ada penyimpangan, tetap berkesesuaian. Tetap berkesesuaian. Kita bawakan dengan suatu ilmu kedokteran tadi yang disampaikan oleh Bapak Rahman, kita kaji kepada diri kita. Oh, tandanya kita tahu hawa dingin tadi itu, hawa panas tadi itu. Kita tidak tahu, tetapi terjalinya ilmu Allah. Oh ya, Alhamdulillah. Nah, ketika kita pergantian sel tadi itu adalah sesuatu hal yang dikehendaki Allah, bermakna irada Allah. Ketika tadi bertemu lagi dan bersih, itu tanda kuasa Allah. Nah, bukankah di firman Allah Ta'ala dikatakan kuasa Allah meliputi dia setiap sesuatu? Ilmu Allah meliputi dia setiap sesuatu. Sesuatu. Apapun di anggota tubuh kita, sesuatu menunjukkan kuasa Allah, menunjukkan ilmu Allah, menunjukkan irada Allah. Hilang akuan dan pengakuan kita. Maka digerak dan diam tadi itu Allah. Waalaikumsalam Saudara Ismail. Bagaimana Bapak Dokter? Ya, kita bisa buktikan saja bagaimana di kulit yang sama kening ini tidak bertambah panjang, janggut ini bertambah panjang. Di kulit yang sama, pada tempat yang sama, Ya. karena genetika di situ lambat. Sementara genetika di janggut ini cepat perkembangannya. Ya. Sementara kapan kita atur itu? Betul. Kapan kita suruh? Kening, panjang. Di situ kita sudah bisa mengambil hikmah, mengambil beberapa hikmah bahwa semua irada dan kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu tidak mungkin kita mampu. Makanya orang yang mengenali dirinya itu bukan berarti mengenal Allah secara zat, tetapi mengenal kodrat dan irada Allah serta ilmu Allah. Seperti itu. Jangan sampai ada kata-kata yang mengenal Allah adalah Allah, yang mengenal setan adalah setan, yang mengenal Rasul adalah Rasul. itu ketawa saya kalau ada pendapat seperti itu. Yang mengenal monyet adalah monyet. Jadi seperti itu. Karena apa? Fungsi akal itu adalah mengakal-akali. Tidak ada nur di sana yang memfilter. Tidak ada nur di sana yang memfilter. Ketika dia terhijab itu. Terhijab. Kalau terhijab seperti itu, sebagaimana yang pernah kita bicarakan sebelumnya bahwa hatinya terhijab, maka akalnya juga akan terhijab. Kan ada satu, kalau saya pengetahuan saya, antara akal dan kalbu itu ada satu konektivitas. Jadi filter akal itu kadang hati mengiyakan, kadang akal sudah ini tapi hati menolak. Nah, tidak terjadi konektivitas karena sesuatu yang buruk hati tidak menerima. Ya, jadi konektivitas antara akal dan kalbu itu, sepengetahuan saya ya, yang saya alami, kadang tidak terjadi saya tidak laksanakan. Tapi kalau terjadi konektivitas, saya laksanakan. Bagaimana pandangan Buya? Ya, Pak Rahman, itu merupakan sesuatu hal sebagaimana tidak melampaui batas, tahu batasan diri namanya. Nah, kita kaji saja dengan anggota tubuh kita, seperti kalimat-kalimat adanya uban, tadi yang disampaikan Pak Rahman, dan kuku kita bergerak, kapan panjangan sendiri kita tidak tahu. Dan panjangnya jenggot kita sendiri kita tidak tahu. Dan panjangnya tadi itu rambut kita saja sendiri tidak tahu ketika dia bergerak memanjang tadi itu. Itu merupakan kuasa Allah. Maka orang yang baqaubila sekalian ketika ianya melihat dirinya tampak di situ kodrah dan irada Allah. Ketika ianya melihat alam tampak ilmu kodrah dan irada Allah. Ketika dia melihat dirinya tampak ilmu dan kodrah irada Allah, sehingga hatinya Allah. Ini dikatakan bagaimana menjemput baqaubila tadi, sehingga terurai dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita kaji. Nah, panjang kuku kita sendiri tidak tahu. Ketika kita lihat,
Udah panjang aja nih kuku kita. Kita lihat, astagfirullahaladzim, ini merupakan kuasa Allah setiap sesuatu. Kuncinya di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apapun yang kita kaji berkesesuaian, insya Allah. Ya kan? Allah, seperti itu Bu ya. Jadi dari sinilah saya berangkat. Jadi pemahaman tentang diri ini mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ini ya saya kan pelajari secara anatomi, fisiologi, kimia, hormonal dan gerak. Ya. Secara ilmu ya, ilmu ada. Nah disitulah oh ini kok bisa, misalnya contoh sumsum. Bagaimana sumsum produksi sel darah merah ya, sel darah putih ya. Hati produksi, kapan kita suruh ya? Kapan kita meminta, tolong hati produksi sel darah putih banyak-banyak supaya tentara kita, pertahanan kita agak kuat. Enggak pernah. Enggak pernah kita perintah. Yang bisa kita lakukan hanya sekedar yang di luar saja. Tetapi masuk ke dalam, setelah kita bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban, bismillahirrahmanirrahim, masuk ya sudah, urusan di dalam yang atur. Tetapi kita kan sering seperti itu. Padahal sesungguhnya di sanalah ada kodrat dan iradah dan ilmu Allah. Lewat rasa, kenapa kita rasa? Berarti lapar. Misalnya rasa lapar, berarti kita mau makan. Jadi diberikan kita sesuatu Allah, dan kita meresponnya tentu responnya dengan akal dan hati. Nah seperti itu ya dalam merespon. Ya. Dan yang kedua, ketika kita tidak mengetahui bergeraknya, Bunda Alit dobling, tolong di-mute dulu Bunda Alit sebentar ya. Ketika kita tidak mengetahui kuku ini bergerak dan memanjang, dan begitu juga rambut kita, bermakna kita itu memang betul-betul tidak tahu, lemah dan tak berdaya. Allah telah menunjukkan kita itu dalam kandungan ilmunya, dalam pengaturannya. Nah, sebaik-baiknya yang mengatur Allah, maha mengatur, maka diaturlah fungsional anggota tubuh kita itu dengan semaksimal mungkin, sehingga kita sendiri tidak menyadari bagaimana fungsional bekerja dengan baik siang malam, rutinitas. Ini menunjukkan Allah maha mengatur dalam kandungan ilmu Allah, tak lepas daripada pengetahuan Allah. Disitulah merokobah muncul. Astagfirullahaladzim, Allah maha mengetahui dia setiap sesuatu. Allah maha mengatur. Ya Allah, ya Tuhanku, begitu besar nikmat yang Engkau berikan ya Allah. Engkau atur mata ini untuk melihat. Engkau maha mengatur usus ini, jantung ini, hati ini, rasa ini. Engkau atur semasa-mungkin ya Allah. Allah. Itu menunjukkan kita dalam kandungan ilmu Allah, menunjukkan kita dalam pengawasan Allah, menunjukkan kita dalam pengaturan Allah yang maha mengatur. Itu. Karena apa? Ketika kita tidur saja kita tidak tahu, tetapi kita lihat jam itu umpama jam 10, lalu kita tidur. Tertidur pun kita tidak tahu itu jamnya berapa. Itu menunjukkan kita lemah dan tak berdaya. Bercita-cita pula nak menjadi Tuhan. Astagfirullahaladzim. Banyak yang bercita-cita menjadi Tuhan, tetapi kelemahan kepada dirinya dia tidak mengetahui. Daripada gerak kukunya saja dia tidak mengetahui, gerak rambutnya saja tidak mengetahui. Kapan dia tidur saja dia tidak tahu. Menunjukkan lemah dan tak berdaya kita dalam kandungan ilmu Allah, pengawasan Allah, dalam aturan Allah. Disinilah penangkal-penangkal orang yang bercita-cita mau menjadi Tuhan. Kita sangkal, inilah. Kita sangkal batin kita sangkal apa kita. Jangan kita sempat mengaku Tuhan, merasa tua. Mengkaji Tuhan, menjadi Tuhan dianya. Berbahaya di situ. Disinilah Allah isyaratkan kepada kita, begitu lemah dan tak berdaya kita. Apa contohnya? Ketika kuku mau memanjang kita tidak tahu. Sementara Allah maha mengetahui. Kita diberitahu maka kita tahu. Contoh, dilihatkan kuku kita. Oh iya, kuku mulai memanjang. Diberitahu maka kita tahu. Itu contoh. Bergeraknya kuku tadi itu untuk memanjang kita tidak tahu, menunjukkan kuasa Allah.
Ketika kita ditampakkan, kita diperlihatkan kuku tadi itu, bermakna kita diketahui dan kita mengetahui di atas pemberitahuan, maka kita tahu, oh kuku mulai memanjang, maka di situ hukumnya untuk memotong kuku itu pada hari Jumat sebelum sholat Jumat. Memotong kuku, memotong rambut, dan memotong, maaf yang hal-hal yang seperti itu kan sekali 40 hari itu, maaf ya, untuk menjaga kebersihan. Ini menunjukkan bahwa terkait tidak adanya pengetahuan kita tentang itu, sesungguhnya kita dalam kandungan ilmu Allah. Diberitahu maka kita tahu. Contoh dengan gerak kuku tadi itu, menunjukkan pengetahuan Allah, menunjukkan kuasa Allah, menunjukkan irda Allah, sehingga kita diberitahu, oh kuku saya udah panjang, mulai dipotong. Kan diberitahu itu. Nah, itulah bentuk lemah dan terperdaya kita. Jangan pernah mengaku-mengaku bercita-cita menjadi Tuhan kecil. Karena Tuhan yang maha besar, azabnya lebih pedih. Jangan pernah kita bercita-cita, bab kuku ini saja telah tereliminasi itu daripada calon-calon, daripada tuan-tuan kecil. Gagal itu. Langsung checklist itu. Langsung dia dicoret itu. Oh, kamu gagal menjadi tuan kecil. Cukup saja itu Firaun dan Namrud menjadi tuan-tuan kecil. Kamu jangan ikut-ikutan, bahaya nanti. Udah bertobat. Gitu ya. Alhamdulillah. Lapang dada rasanya kalau kita mengaji betul-betul itu. Benar ya. Saya itu kalau kuku sudah panjang, sudah ditegur. Kayak tidak sah. Saya punya wudhu ini. Wudhu ini kayaknya, aduh bagaimana ya? Ada teguran buat saya pribadi ya. Wudhumu itu tidak bagus. Wudhumu itu tidak bagus. Ada sudah teguran kalau kuku saya tidak potong. Artinya seperti itulah. Ada teguran dari dalam karena sudah terbiasa barangkali ya. Menjadi suatu kebiasaan buat saya pribadi sehingga sudah menjadi teguran. Potong kuku itu. Nah, ini kan ada sesuatu pemberitahuan buat kita. Betul. Bahwa kau itu sudah harus ini karena wudumu tidak bagus. Wudumu tidak bagus. Saya disampaikan wudumu tidak bagus. Apa salah? Kenapa wudu saya tidak bagus? Apa ini? Oh, rupanya kuku saya sudah panjang, saya tidak potong. Tidak kena air wudhu, jadi banyak di bawah kuku itu tidak kena lagi air wudhu. Seperti itu Bu ya. Jadi alhamdulillah kalau Allah menegur kita seperti itu, kalau teguran Allah itu ya bisa besar, bisa kecil tergantung kita bersikap. Betul. Seperti itu yang saya rasakan selama ini Bu ya. Dan satu lagi, gigi kita itu tidak dia memanjang, dia tidak ada berkurang. Ketetapan tidak di sini gigi kita. Kalau dia memanjang gondrong lagi gigi kita bahaya kan? Kita sendiri lihatnya takut, ya kan? Ini menunjukkan apa yang ditetapkan Allah tidak akan pernah berubah. Kecuali Allah sendiri yang mengendakinya. Ini pada gigi kita. Mana ada yang batang tubuh kita yang ditetapkan Allah, ada batang tubuh kita tadi itu yang diberikan sebagaimana hal diperlihatkan tadi itu memanjang tadi itu. Seperti kuku, rambut, dan bulu kita tangan pun sendiri ada yang ditetapkan Allah. Kalau bulu kita mata ini memanjangkan Allah, gondrong itu menjadi kilometer itu gondrongnya itu. Bulu mata kita kenapa ditetapkan? Alis kita, kumis itu kenapa memanjang? Jenggot kita kenapa memanjang? Bulu tangan kita kenapa tidak memanjang? Itu rahasia Allah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau kita kaji, berhentilah orang-orang tersebut mengaku Tuhan dia itu. Takut dia langsung itu. Kalau kita kaji betul-betul itu, nih, gigi kalau dia memanjang, gondrong itu semua gigi kita. Kalau bulu mata kita memanjang, gondrong dia. Ini menunjukkan apa yang ditetapkan Allah tidak akan pernah berubah. Kecuali Allah sendiri yang merubahnya. Sedangkan ini tanda takdir Allah. Kalau kulit kita yang sebagaimana tadi itu kita mengobati, tanda nasib Allah yang bisa diusahakan untuk. Sudah jelas, takdir dan nasib ditunjukkan oleh Allah di batang tubuh kita ini. Sudah jelas kan? Takdir dan apa tadi itu, nasib
ada dalam tubuh kita yang Allah isyarahkan. Maka itulah yang dikatakan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, di setiap pergerakan nafas itu adalah takdir Allah. Kalau kita kaji betul-betul bertemu dia. Bertemu. Alhamdulillah banyak terbuka malam ini. InsyaAllah lain kali kita buka kembali. Ya bunda bapak kita semuanya. Alhamdulillah. Lega kalau misalnya dalam apa itu dia akan membawa kelegaan itu. Kalau bertemu itu dia akan membawa kelegaan ke lapangan plong pikiran kita. Karena berkesesuaian dengan firman Allah, berkesesuaian dengan anatomi tubuh, berkesesuaian dengan sejarah, berkesesuaian dengan kimia, fisika, berkesesuaian dengan akidah, berkesesuaian dengan fikih, berkesesuaian dengan ilmu hati, berkesesuaian dengan sabda Rasul, berkesesuaian dengan kesepakatan ulama. Tidak ada akan berseberangan itu. Tidak akan pernah. Kalau betul-betul kita mengkajinya, itu pun tak luput daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu kalau tidak diberitahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya insyaAllah ada keberkahan untuk kita semua dalam majlis kita dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mengamalkan, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hati ini selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kita pertolongan oleh Allah agar terhindar daripada suatu kemaksiatan. Karena tadi itu yang kita kaji betul-betul di situ untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan di atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita merasa bermakrifah, jangan pernah merasa usul kepada Allah, jangan pernah berniat buruk kepada makhluk Allah, jangan merasa lebih baik daripada makhluk Allah, jangan kita merasa haribillah, jangan kita merasa wali Allah, jangan merasa dekat dengan Allah. Rasakanlah Allah dalam segala sesuatu, dalam keadaan segala sesuatu. Ketika kita melihat diri kita tanpa ilmu Allah, qudrah dan irada Allah, ketika kita melihat alam tanpa itu ilmu Allah, qudrah dan irada Allah, maka banyak pandang kepada yang satu pandang kepada yang banyak. Sesungguhnya itu merupakan buah daripada tauhid. Dan selalu kita minta ampun kepada Allah. Dan insya Allah diampuni dosa kita, diampuni dosa kedua orang tua kita, diampuni dosa guru-guru kita, kakek-kakek moyang kita, dan diampuni dosa istri-istri kita, suami-suami kita, anak-anak kita, anak cucu kita, serta keturunan kita. Diampunilah dosa saudara lelaki kita, saudari perempuan kita, sanak keponakan kita. Dan diampunilah dosa-dosa orang yang menzalimi kita. Dan diampunilah dosa-dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Sesungguhnya kita selalu minta ampun kepada Allah dengan ikhtiar bersungguh-sungguh merubah sikap kita di atas kemudahan dan pertolongan Allah jua adanya. Karena yang sebaik-baiknya membersihkan hanya Allah, karena yang sebaik-baiknya mensucikannya Allah. Yang Allah berikan kesungguhan kepada kita, tetap yang membersihkan hanya Allah, tetap hanya mensucikan hanya Allah, tetap yang Allah kehendaki. Dan insya Allah kepada majlis kita bunda dan bapak kita semuanya, termasuklah orang-orang yang dikehendaki Allah hendaknya di atas hendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan terima kasih kepada bunda kita, bapak kita semuanya atas dukungan live. InsyaAllah ada masa kita silaturahmi kembali. Saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Dharma, Bunda Ali, Saudara Pitch, Saudara aku Muhammad, Bunda Nur, Saudara aku Yaya, Bunda Syafriani, Bapak Rahman dan Bapak kita, bunda-bunda kita semuanya di bawah. Berikanlah kemaafan kepada kami, dan terkhususnya kepada saya pribadi, berikanlah kami mohon maaf lahir dan batin. InsyaAllah ada masa kita silaturahmi kembali bunda dan bapak kita ya. Selamat beribadah dan selamat istirahat. InsyaAllah diberikan kita kemudahan dan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin pamit dulu bunda dan bapak kita semuanya. Terima kasih atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Semoga kami semua istiqomah Buya. Hati-hati, selamat beristirahat Assalamualaikum Buya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati jalanan Bu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda dan bapak kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.